Oke, selamat datang di channel Get Sukut, di mana channel ini membahas mengenai programming dan desain visual. Khusus pada playlist ini kita belajar mengenai pemrograman Java OOP atau Object Oriented Programming. Jadi intinya Java OOP ini Java yang berorientasi berjalan programnya pada objek ya. Teman-teman sebelum itu boleh menggunakan text editor sesuai kesukaan teman-teman. Yang andalannya boleh menggunakan IntelliJ IDE atau text editor seperti Sublime Text ini ya. Namun kebetulan di sini saya menggunakan IDE IntelliJ IDE ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja pada codingannya ya. Kita langsung praktek. Nanti dengan sendirinya kita akan tahu apa itu pemrograman Java OOP. Sebelumnya kita buat dulu package-nya. Misalkan Java OOP. Enter. Dan tidak lupa kita membuat kelasnya. Nah, di Java itu dalam OOP ada sebuah kelas dan sebuah metode. Ya, nanti kita jelaskan lebih rincinya apa itu kelas dan apa itu metode. Yang penting kita harus mempunyai sebuah kelas dulu, di mana si OOP itu akan kita eksekusi ya dengan kelas ini. Misalkan kita buat sebuah kelas yang namanya Java class atau ya. Biasanya kalau Java itu huruf awal kecil, jadi kata awalnya itu kecil, kata berikutnya itu besar. Misalkan Java class yang di kapitalnya. Ini ciri khas orang Java biasanya gini, kan Java class. Nah, di sini kita bisa disebut kelas. Jadi simpel sekali ya membuat kelas itu dengan nama kelasnya apa. Ya, apa ya nama kelasnya apa ya, dan isinya apa yang di scope ini. Belum ada ya, nanti kita belum isi. Oke, misal dalam kelas ini kita mempunyai sebuah variabel yang bertipe data string, contohnya nama ya. Kita mempunyai tipe data string nama, misalkan namanya jangan lupa .2 ya, karena string getSu. Oke. Nah, dalam kelas ini kita mempunyai sebuah nama getSu ya, dengan bertipe data stringnya. Bagaimana cara mengoutputkan data ini? Kita bisa buat lagi main kelasnya sebagai objek ya. Nah, kenapa di sini kita belajar Java OOP? Karena orientasinya dalam mengeksekusi program itu ada di objek, kuncinya ada di objek ya. Coba kita new Java class. Misalkan ini kelas main ya, atau M-nya besar lah, boleh main. Nah, di sini harus ada main method yang fungsinya untuk mengeksekusi atau mengambil nilai dari kelas tadi ya. Misalkan kalau di IDE ini langsung ada keyword yang namanya main, langsung enter saja ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar Java dasar tahu apa itu public, static, void, main, string, dan ini ya args argc. Oke, coba kita menampilkan nilai si Java class ini. Enaknya kita split ya, kita split biar terlihat dua. Nah, enak kan? Jadi terlihat ini kelasnya, ini main method. Oke, bagaimana cara menampilkan nilai dari kelas ini, nilai nama string ini? Nah, untuk kelas
kebetulan ada public, nanti kita dijelaskan apa itu public, kita harus membuat si objek terlebih dahulu, ya. Dengan cara gimana? Dengan cara panggil nama kelasnya Java class, ya, dengan membuat objek yang baru. Objek ini untuk apa? Belepotan ya. Untuk menampung nilai dari string di kelas Java tadi, di Java class tadi. Misalkan data ya, data sama dengan new Java class, langsung ada. Ya, jangan dulu pusing atau bingung. Jadi gini, secara gampangnya, objek dari Java class ini memerlukan media, yaitu berupa variabel ini ya, jadi disebutnya objek yang akan menampung nilai dari string ini. Nah, maka dari itu kita memerlukan panggilan dari Java class ini di sini dengan menambahkan atau menginisiasikan data ini sebagai media menyimpan data string ini namanya. Nah gitu ya secara singkatnya. Nanti mengenai new kita bahas lebih lanjutnya. Jadi intinya gitu, sebagai inisiasi menyimpan data dari Java class ini, dari nilai string ini ya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Simple saja. Misalkan SOUT ya, SOUT, langsung saja sistem out println. Teman-teman sudah tahu yang sudah belajar Java dasar. Gimana cara menampilkannya, yaitu dengan kita type data titik, arti titik ini sendiri itu menjelaskan atau menginformasikan data yang akan diambil. Jadi titik ini fungsinya akan diambil dari mana datanya atau yang mana gitu ya. Nah, data titik nama ya, bukan ini. Oke, gampang kan? Gampang lah. Jadi tampilkan data dengan variabel nama ini, ya, karena sudah terintegrasi. Dari mana? Dari ini, Java class ini, ya. Muncul lagi, gimana kira-kira? Kita coba dulu. Kita coba build. Mana nih? Nah, Getsu. Nah, inilah yang disebut Java Oriented Programming ya, atau pemrograman Java berorientasi programming. Jadi itu teman-teman, mengenai pengenalan OOP ini diharapkan nantinya bisa lebih paham lagi mengenai detail penjelasan yang akan kita bahas sama-sama, belajar sama-sama bagaimana OOP itu bisa running dan bisa berjalan dari orientasinya objek, ya, dari orientasinya objek itu sendiri. Sorry ini agak berisik, agak apa ya, di luar hujan ya. Oke, semoga paham untuk sesi pengenalan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan komen atau share bila ada yang dipertanyakan, ya. Oke teman-teman, keep coding and keep coffee, and bye-bye.